Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita akan mengkaji Al-Qur'an mulai dari awal kata per kata. Kita akan mengkajinya secara detail agar kita memahami dengan baik apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak cukup hanya dengan kita baca, tetapi harus kita pahami secara detail. Kita renungkan. Kalau kita renungkan, kita akan mendapatkan pemahaman yang terus mendekati kepada kebenaran. Yang kedua yang harus menjadi perhatian kita juga adalah hadis Nabi Muhammad. Nah, kita memulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Kadang-kadang ada yang mengartikan dengan bismillahi dengan menyebut nama Allah. Jadi maksudnya nama Allah itu ya nama yang harus disebut. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Dua kata inilah yang nanti akan menjadi kajian cukup panjang kita di awal pertemuan ini. Ar-Rahmani kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan hanya sederhana, yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Terus perbedaan antara pengasih dan penyayang itu apa? Dan di dalam bahasa Arab Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sesungguhnya berasal dari akar kata yang sama, rohima. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi rahim, silaturahim. Jadi kalau rahim itu adalah sesuatu yang ada di dalam perut ibu kita, silaturahim itu adalah implikasi karena kita pernah berada di dalam perut yang sama, maka mestinya kita berkasih sayang. Maka silaturahim itu artinya adalah menyambung kasih sayang. Nah, kemudian di dalam tradisi pesantren itu Ar-Rahman diartikan dengan yang maha pengasih di dunia dan akhirat. Kemudian Ar-Rahim diartikan sebagai yang maha pengasih di akhirat saja. Ini setelah saya kaji, ternyata yang mempengaruhi adalah kitab Fathul Mu'in. Di dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan kenapa Ar-Rahman diartikan sebagai maha pengasih di dunia dan akhirat. Kemudian Ar-Rahim diartikan sebagai maha pengasih di akhirat saja. Ini bisa dibaca ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in, War-Rahmanu Ar-Rahimu sifatani. Jadi Rahman dan Rahim itu adalah dua sifat. Nah, kemudian buniyata lil mubalaghah min rahima. Jadi keduanya itu dibentuk sebagai atau untuk mengungkapkan arti yang sangat dari kata rahima. Menurut pengarang Fathul Mu'in, war-rahmanu ablagu minar rahimi. Kata ar-Rahman itu lebih balaghah dibandingkan ar-Rahim. Li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Karena tambahannya, kalau bina itu bahasa Indonesia ya bangunan ya, konstruksi katanya ini ya, hurufnya lebih, itu ar-Rahman itu tadullu ala ziyadatil makna, menunjukkan atas bertambahnya makna. Maka kemudian dia mengambil pendapat wali qaulihim, dan karena perkataan mereka maksudnya adalah pendapat banyak orang yang dimaksudkan Ar-Rahman itu adalah Rahmanud dunya wal akhirah. Yang dimaksudkan kasih sayang di dalam kata Ar-Rahman itu adalah kasih sayang di dunia dan akhirat. Sedangkan Ar-Rahim wa rahimul akhirah, dan Rahim itu maksudnya adalah kasih sayang Allah di akhirat, maksudnya begitu. Ini adalah perspektif ya. Tapi saya menemukan perspektif lain yang implikasinya nanti justru berbeda, justru berkebalikan. Saya temukan di dalam Nazmud Duror, di dalam karya Al-Biqai. Ini adalah kitab yang luar biasa, yang dulu waktu SMA, waktu saya di pesantren itu, kitab ini menjadi kitab yang ingin saya miliki tapi susah mencarinya. Di sini dijelaskan Ar-Rahmanu
itu syamilur rahmah likafati ma tanawalat rububiyah. Jadi rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu karena sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ya, kasih sayang Allah kepada orang Islam, kepada orang yang tidak Islam itu sama. Orang Islam memiliki kesempatan untuk menarik nafas dengan volume yang sama dengan orang yang tidak Islam. Atau sebaliknya, orang non-Islam, orang yang tidak Islam, orang ingkar kepada Allah, bahkan orang jahat sekalipun memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan fasilitas udara yang itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Tetapi kemudian di sini didefinisikan kata Ar-Rahim. Kata Ar-Rahim itu khasun birrahmah, atau satu teks lain ditulis khasur rahmah bima tardahul ilahiyah. Jadi kasih sayang yang khusus, khasur rahmah atau khasun birrahmah bima tardahul ilahiyah, disebabkan sesuatu yang sifat ilahiyah, sifat Allah itu meridhoinya. Jadi kalau Allah meridhoi kepada seseorang, maka orang itu akan mendapatkan rahmatnya. Siapa itu yang mendapatkan rahmatnya? Ya, orang yang beriman. Orang yang beriman bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Jadi rahmat ini bisa terjadi di dunia dan pasti terjadi di akhirat kepada orang-orang yang beriman, yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sejarah kita bisa menemukan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sesungguhnya sebagai sesuatu yang baru. Itu terbukti di dalam perjanjian Hudaibiyah, Suhail bin Amr tidak mengenal kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita bisa menemukan dalam beberapa teks hadis, terutama ini saya temukan di dalam hadis Bukhari misalnya, yang tidak punya kitab aslinya. Saya punya kitab aslinya, tetapi saya bukakan hadis yang bisa dibuka oleh semua orang yang punya Android. Bisa dibuka tafsirku.com, hadis Bukhari nomor 2529. Nah, di situ dikisahkan perjanjian Hudaibiyah antara dua belah pihak. Ketika itu Nabi Muhammad hendak menuju ke Makkah, hendak melakukan ibadah, tetapi kemudian dihadang oleh orang-orang kafir Makkah. Orang kafir Makkah ini mengutus Suhail bin Amr untuk menahan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kemudian terjadi kesepakatan. Kesepakatannya itu kemudian ditulis. Di sini hadisnya panjang ya. Bada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-katib. Kemudian Nabi Muhammad memanggil seorang penulis. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata, siapa yang berkata an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Titik dua tanda kutip, bismillahirrahmanirrahim, titik tanda kutip tutup. Diperintahkan untuk menulis bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhail, ketika Nabi Muhammad memerintahkan bismillahirrahmanirrahim itu sudah ditulis kemudian oleh penulis Nabi Muhammad. Qala Suhail, qala berkata, siapa yang berkata? Suhailun, Suhail. Amar Rahmanu fa wallahi ma adri ma huwa. Ya. Apa itu Ar-Rahman itu? Fa wallahi, maka demi Allah, ma adri ma huwa. Ma adri, saya tidak tahu, demi Allah saya tidak tahu itu. Apa itu Ar-Rahman? Walakin iktub, akan tetapi tulislah, kamu tulis bismikallahumma. Menulislah ing bismikallahumma. Kama kunta taktub. Gitu. Jadi penulis Nabi Muhammad tadi itu, ya ini Nabi Muhammad juga diminta untuk menulis bismikallahumma. Bismikallahumma artinya dengan nama Tuhanmu, dengan namamu wahai Allah, itu Allahumma. Kama kunta taktub, sebagaimana kamu telah menulisnya. Faqala al-muslimuna, faqala maka berkata, siapa yang berkata? Al-muslimuna, orang-orang yang beragama Islam, orang-orang Islam, pengikut Nabi Muhammad. Wallahi la naktubuha, berkata wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim, titik tanda kutip tutup.
Wallahi demi Allah, la naktubu, tidak akan menulis sapa kami ha ing lafat tadi itu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, juga kemudian diprotes oleh Suhail bin Amr, tidak akan menulis kecuali ing illa bismillahirrahmanirrahim, kecuali bismillahirrahmanirrahim, karena perintah Nabi Muhammad bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam keyakinan mereka Allah itu ya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi Suhail bin Amr tidak mengenal Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Faqala, maka berkata siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, uktub bismikallahumma. Jadi Nabi Muhammad kemudian memerintahkan uktub, menulislah sapa kamu, penulis Nabi tadi itu, menulislah ing bismikallahumma. Kemudian akhirnya ditulis bismikallahumma, kemudian dihapus, kemudian ditulis kembali bismikallahumma. Kemudian ketika hendak menulis di akhirnya, summa qala, kemudian berkata sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menulis perjanjian Hudaibiyah, yang silahkan nanti dikaji sendiri. Perjanjian Hudaibiyah itu adalah perjanjian yang secara kasat mata gitu ya, secara lahiriah itu adalah perjanjian yang sesungguhnya merugikan umat Islam. Tetapi tanpa diduga, tak dinyana, justru menyebabkan umat Islam jadi menang. Makanya ya ini kita tidak bisa melihat hanya yang lahiriah saja, tetapi ini ada faktor ilahiyah gitu. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan begini, titik dua tanda kutip buka, hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah, titik tanda kutip tutup. Hadza utawi ini perjanjian Hudaibiyah itu iku ma, keputusan yang qada telah memutuskan alaihi atasnya, ma keputusan berarti siapa yang memutuskan, Muhammadun Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Ini masih diprotes lagi. Faqala Suhailun, maka Suhail berkata, faqala maka berkata sapa yang berkata Suhailun, Suhail mengatakan begini, mengatakan ing titik dua tanda kutip, wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka anil baiti wala qatalnaka walakin iktub Muhammad bin Abdillah, titik tanda kutip tutup. Suhail mengatakan begini, wallahi, masuk akal juga nih, wallahi demi Allah, law kunna, masuk akal, maksudnya konteks mereka tidak percaya itu. Ya, kemudian menyuruh menulis begini nih, wallahi demi Allah, lau kunna, seandainya ada sapa kami, ada iku na'lamu mengetahui sapa kami, mengetahui ing annaka Rasulullah, annaka sesungguhnya kamu Muhammad iku Rasulullah utusan Allah, jawab lau, masodadna maka tidak menghalang-halangi sapa kami ka ing kamu anil baiti dari Baitullah, karena Nabi Muhammad mau haji dihalang-halangi ya. Nah, kalau kami ini tahu bahwa engkau ini adalah utusan Allah, ya kami tidak akan menghalang-halangi. Wala qatalna, dan tidak akan memerangi sapa kami ka ing kamu. Karena itu walakin iktub, karena itu menulislah engkau, menulislah ing Muhammad ibnu Abdillah, Muhammad ibnu Abdillah. Kemudian Rasulullah mengikuti ini ya. Tapi Rasulullah tetap menegaskan begini di dalam hadis ini, lebih lengkapnya lagi ini. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faqala maka berkata sapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ing wallahi inni la rasulullahi wa in kadzabtumuni uktub Muhammad bin Abdillah, titik tanda kutip tutup. Wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku iku la rasulullahi, sungguh adalah utusan Allah, wa in kadzabtumu, dan walaupun mendustakan sapa kalian ni ing aku, uktub. Nah, kemudian ini perkataan Rasulullah kepada penulisnya, uktub, menulislah kamu, menulislah ing Muhammad bin Abdillah. Kalimatnya panjang ini. Kalimatnya Muhammad bin Abdillah, begitu. Muhammadu utawi Muhammad iku abdi ibnu Abdillah. Muhammadun utawi Muhammad iku ibnu Abdillah, anak laki-laki Muhammad, anak laki-laki Abdillah. Apa perbedaannya? Kalau yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan Muhammad bin Abdillah. Kalau Muhammadun Rasulullah itu kualitasnya adalah kualitas religius. Tetapi kalau Muhammadun ibnu Abdillah itu kualitasnya hanya kualitas biologis belaka. Maka
Mereka sesungguhnya ingin mendegradasi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan ingin mendegradasi konsepsi ketuhanan yang dibangun oleh Nabi Muhammad, bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman menurut siapa tadi? Al-Biqai, menurut Al-Biqai adalah syamilur rahmah likafati ma tanawalat rububiyah, dan Ar-Rahim adalah khasun birrahmah atau khasur rahmah bima tardahul ilahiyah. Itu berbeda sekali, ya. Kalau bismikallahumma, karena mereka sudah mengenal Allah, tetapi Allah yang ada di dalam konsepsi mereka adalah Allah sebagai Tuhan tertinggi, Allah sebagai Tuhan yang menempati puncak piramida Tuhan-Tuhan yang mereka percayai. Karena mereka masih percaya pada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Hubal dan lain sebagainya, ya. Misalnya ada ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatal ukhra. Itu adalah gambaran bahwa mereka di samping percaya pada Allah dan menempatkan Allah sebagai Tuhan tertinggi, mereka juga menempatkan Tuhan-Tuhan kecil. Misalnya Al-Lata itu ya dari akar kata yang sama, alihaya lahu ilahan. Kemudian dari Al-Lata, Al-Uzza dari kata Al-Aziz, Al-Manat dari kata Al-Mannan misalnya, ya. Nah, ini adalah konsepsi mereka. Konsepsi mereka adalah konsepsi, sekali lagi, Allah sebagai Tuhan tertinggi. Masih ada Tuhan-Tuhan suku yang itu berada di bawah level Allah sebagai Tuhan tertinggi. Dan Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil ini tadi ini mereka anggap sebagai Tuhan yang berfungsi untuk mendekatkan Allah sebagai mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Misalnya di dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, tidaklah menyembah sapa kami hum ing mereka, Tuhan-Tuhan kecil-kecil tadi itu. Ya, patung-patung, kemudian nama-nama yang enggak jelas tadi itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna, kecuali agar mereka mendekatkan kami, agar kami ini bisa lebih didekatkan lagi ilallahi kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini adalah konsepsi. Maka bismillahirrahmanirrahim ini adalah konsepsi yang penting. Jadi kalau kita, ya, bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa Allah di sini punya sifat. Nah, sifatnya adalah sifat baru yang itu tidak diketahui oleh orang-orang Arab pra-Islam. Maka kalau saya ditanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kata-kata yang baru dengan konsepsi yang baru atau sudah lama dikenal? Bisa saja kata-katanya sudah dikenal tetapi konsepsinya baru. Tapi saya berdasarkan sejarah tadi, berdasarkan sejarah Hudaybiyah, kemudian penulisan tadi awal dan akhir tadi yang disebut di dalam hadis tadi, saya meyakini bahwa kata ini sebelumnya tidak dikenal. Nah, kemudian diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, diperkenalkan oleh Al-Quran dengan makna Ar-Rahman. Terserah mau milih yang mana, tapi kalau saya lebih cenderung kepada Al-Biqai, saya lebih cenderung kepada kitab Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar dibandingkan kitab Fathul Mu'in. Nah, kalau di pesantren di Indonesia biasanya menggunakan definisi yang dipakai oleh Fathul Mu'in, tapi saya dulu juga memakai itu, tetapi setelah menemukan di Al-Biqai ini saya lebih cocok definisi yang disampaikan tadi, syamilur rahmah likafati ma tanawalat rububiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya tak peduli kepada siapapun. Jadi orang yang tunduk dan patuh kepadanya mendapatkan rahmat Allah. Orang yang tidak tunduk dan patuh atau bermaksiat kepadanya juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti ada saatnya yang mendapatkan kasih sayang Allah itu adalah orang yang atau hanya orang yang memiliki kriteria sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitabnya. Kalau orang dulu ya berarti mengikuti kitab-kitab yang terdahulu.
Nah, kalau setelah ada Nabi Muhammad berarti mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Itulah orang yang tunduk dan patuh, mulai dari konsepsi tauhidnya, ini soal uluhiyah ini, mulai konsepsi tauhidnya sampai kemudian pengamalannya. Pengamalan kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang ini, ya ibadahnya, muamalahnya. Jadi tidak hanya dalam aspek teologisnya, aspek ilahiyahnya, tetapi juga aspek ibadah dan muamalah. Jadi aspek ilahiyah, aspek tauhidnya tadi, kemudian juga harus diikuti dengan aspek ibadah, karena ibadah ini juga merupakan implikasi dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah makna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini tidak cukup hanya kita artikan dengan yang maha pengasih dan maha penyayang, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan dalam konteks inilah ya kita mesti mengetahui dengan baik bahasa Arab. Kita harus menguasai bahasa Arab karena Allah yang tidak dilekati Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu maknanya juga beda gitu. Karena di dalam Al-Qur'an misalnya dijelaskan berkali-kali di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunallah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka niscaya akan mengatakan Allah. Karena mereka sudah percaya pada Allah. Cuma masalahnya orang-orang Arab pra-Islam itu percaya bahwa Allah itu punya anak, punya sekutu, punya saingan. Anaknya siapa? Anaknya misalnya malaikat. Mereka mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Nah, maka kemudian dibantah oleh Al-Quran. Kalian sendiri aja nggak mau anak perempuan kok. Anak perempuan kalian lekatkan pada Allah. Misalnya begitu ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa Allah itu punya sekutu. Wa ja'alu lillahi syuraka gitu. Mereka menganggap bahwa Allah punya sekutu. Kemudian mereka menganggap bahwa Allah punya saingan. Maka kemudian di dalam Al-Quran ada fala taj'alu lillahi andadan. Andadan itu berasal dari kata nidun. Nidun itu artinya berkebalikan, jadi oposan. Jadi kalau dalam bahasa politik itu Allah memiliki sekutu dan juga memiliki oposan. Allah memiliki anggota koalisi, memiliki oposan. Nah, ini adalah paradigma yang tidak benar. Nah, kemudian semua itu dipotong oleh kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang memberikan implikasi yang sangat luas bahwa Allah itu satu. Allah ini penguasa di dunia dan juga penguasa di akhirat. Jadi kalau sebelumnya juga masyarakat Arab pra-Islam itu adalah masyarakat yang paradigmanya adalah ad-dahriyah. Wa ma yuhlikuna illa dahr mereka. Ya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan begitu. Kami ini mati, kami ini hidup dan tidak menghancurkan kami, tidak mematikan kami kecuali ad-dahr. Ad-dahr itu ya biasanya diartikan dengan masa, tapi nanti ada perbedaan antara ad-dahr, al-asr, as-sa'ah dan lain sebagainya itu. Nah, ini adalah perspektif. Jadi kalau tadinya Allah itu digambarkan oleh mereka, dikonsepsikan hanya sebagai Tuhan yang menciptakan dunia, tidak menciptakan akhirat, tetapi kemudian oleh Al-Quran diberikan penjelasan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman tadi itu di dunia, ya. Kemudian Ar-Rahim itu di dunia dan akhirat. Sekali lagi kalau menggunakan perspektif Al-Biqai. Kalau menggunakan perspektif Fathul Mu'in tadi ya. Kalau tadi di Natmud Duror, nah ini di Fathul Mu'in tadi itu perspektifnya adalah dunia dan akhirat, kemudian di akhirat saja. Jadi ketemunya sesungguhnya perspektifnya bahwa ada dunia dan akhirat. Jadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Jadi perbedaannya kalau Allah sebelumnya mereka pahami hanya sebagai pencipta dunia, kalau ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, implikasinya adalah mereka harus percaya pada akhirat. Inilah yang membuat Suhail dan sesungguhnya juga teman-temannya, orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang tidak percaya pada Nabi Muhammad, mereka hanya percaya bahwa Allah menciptakan dunia. Mereka tidak punya paradigma tentang kehidupan akhirat. Maka saya masih ingat itu salah satu sequel film Umar itu ketika Abu Bakar mengajak Umar bin Khattab untuk masuk Islam.
Utsman bin Affan mengatakan ketika diajak oleh Abu Bakar, ayo kita ketemu Muhammad gitu. Nanti kita akan dijelaskan tentang akhirat. Utsman bin Affan nggak punya itu paradigma tentang akhirat. Ya, kayak orang-orang ateis sekarang misalnya kalau kita ajak ngomong tentang akhirat pasti mereka bingung. Apa itu akhirat gitu. Nah, Utsman bin Affan juga bilang begitu. Al-akhirah mal akhirah. Akhirat, apa itu akhirat gitu. Maka kemudian diajak oleh Abu Bakar, diajak masuk Islam, kemudian menjadi salah satu sahabat utama dan bahkan menjadi menantu Rasulullah. Nah, ini adalah perspektif ya, perspektif yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim dan ternyata cukup panjang dan inilah yang membedakan antara Tuhan kita ya, yang kita sembah ini dengan yang disembah oleh agama-agama yang lain.